teknik berperang pun ada di Quran. Jadi sekarang gue ingin ingin improvement dalam diri gue untuk gue membicarakan suatu hal dalam tempo gue ngomonginnya itu tidak terlalu cepat. So kita langsung aja mulai. Dia tuh kayaknya kuno banget, ngajarin perang yang udah nggak dilakuin selama, ini salah ya, bukan 500 tahun tapi gue ambilnya tuh 50 tahunan karena umur negara Indonesia aja udah 80 tahun di tahun 2025 ini. Jadi gue bilang udah nggak perang selama 50 tahunan. Jadi buang mindset ini bener-bener karena gini bro, lu adalah seorang pria muda dan dalam hal peperangan, dalam hal disiplin, dalam hal suatu quotes, suatu ilmu yang bisa meningkatkan fisik lu, suatu hal yang bisa meningkatkan mentalitas lu, finansial lu, dan hal semacamnya. Ini lu harus gembira ketika mendengarkannya. Karena apa? Walaupun mungkin dalam hal gaibnya itu perang itu mungkin 500 tahun yang lalu, 500 tahun yang akan datang, dan itu lu sudah menemui ajal lu, insyaallah, wallahu alam. Tapi ini adalah suatu fun gitu loh. Suatu fun ini bro. Karena apa? Bisa membuat diri lu semakin kuat. Dan ini adalah suatu hal yang delay gratification, kepuasan yang sementara, sehingga apa? Melatih kesabaran lu. Dan akhirnya apa? Wanita pun menjadi ingin dekat dengan lu, atraktif dengan lu, lu menarik wanita gitu, dan hal semacamnya. Lu menimbulkan respect dari ini bicep ya, mendapati kehormatan dan juga respect dari pria-pria lainnya gitu. Kalau ada main seperti itu, keluar di channel gue, apalagi lu seorang pria muda. Kalau masih mau nonton, bagus. Dan ya fokus ke fisik, mentalitas, dan finansial lu seperti yang gue jelasin di di visualisasi Canva gue. Ambil bisnis model yang content creator, bis model content creator seperti gue ini, seperti gue, karena gue tahu lu kecanduan dengan YouTube dan lu tahu selak beluk YouTube. Walaupun lu emang sebelumnya itu YouTube lu pakai buat hal yang negatif, gue tahu karena kalau masih menonton gue, lu pasti relevan dengan diri gue. Yang mana lu ketika nonton YouTube dahulu itu lu nontonin misalnya game atau suatu hal podcast yang dimana itu negatif, bukan podcast yang positif. Mungkin lu keduanya lu nonton, cuman podcast yang negatif ini lu bener-bener durasinya lu bener-bener tonton baik banget. Dan kalau yang positif itu durasinya dikit, ataupun kalau durasinya panjang lu fokus, itu ada suatu hal yang lu sambil ya lu terdistraksi, lu pasti nangkap apa yang gue maksud. Dan ketika lu tahu selak blok ini, gue yakin bisa jadi maybe bisnis model yang lu harus pakai itu adalah content creator. Yang mana gue dalam perencanaan gue ingin buat program baru. Jadi gue punya program gue ada satu ya sekarang ini, ada program fitness ya, dimana lo mau meningkatkan fisik lo yang fit taper, yang six pack, yang aesthetic dan hal semacamnya. Lo join program gue di link paling atas di bawah video ini. Dan juga gue dalam niatan membuat program yang seperti yang gue jelasin, yang mau gue jelasin ini, yaitu adalah namanya PEO, yaitu program influencer ortodoks. Jadi gue menaruh semua lu semua yang mau ngasilin duit dan hal semacamnya, dan gue pasti
ngasih value juga yang berkaitan dengan maskulinitas, pengembangan diri, dan hal semacamnya yang buat bisnis lu to grow. Dan disclaimer, PO ini jadi durasi lu bekerja itu tidak korelasi dengan resultnya gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang gue pikirin ketika gue jadi content creator. Dan juga dalam jadi content creator itu harus merasain suatu freedom, yang dimana lu ngelakuinnya tuh fun gitu. Dan gue jujur gue melakukan ini fun banget. Sekarang di jam 11:50 dan gue mau sholat zuhur dan hal semacamnya, dan it's fun to doing gitu. Ya, so kita balik lagi karena gue nggak tahu tadi apa yang gue maksud untuk gue omongin. Maksudnya gue ngomong mau waktu zuhur, tapi ya bodo amat lah ya. So kita langsung aja. Dan setelah itu ambil bisnis model content creator seperti gue, karena gue tahu lu kecanduan YouTube. Dan setelah itu menonton video gue, baca buku, menulis jurnal, meditasi, merangkul, dan latihan fisik, pergi ke gym. Jadi maksud gue, lu ambil bisnis model content creator karena lu sebelumnya itu pasti kecanduan dengan nonton YouTube, dan lu tahu selak beluk YouTube ini seperti apa, harus apa dan semacamnya. Walaupun itu emang ada dalam insting otak lu sendiri, nggak lu search dari podcast yang lu dengar dan hal semacamnya. Dan juga nonton video gua, dan juga baca buku, menulis jurnal, meditasi, dan hal semacamnya, yang dimana itu adalah kebiasaan diri gua. Kita masuk ke yang sesuai dengan judul video ini, yang dimana teknik berperang yang ada dalam Al-Quran. So, teknik berperang pertama yang dalam Al-Quran itu adalah bagian atas leher, yang dimana bagian atas leher, kalau misalnya kalian nonton tinju, itu bagian atas leher ini adalah suatu hal yang diincar gitu, karena yaitu buat KO gitu kan. Dan emang bagian atas leher ini ya bagian vital gitu. Dan kalau misalnya lu emang berkelahi, itu juga harus ngincer ini gitu, karena ya biar nggak psikopat. Kalau psikopat ya pasti nggak ngincer itu, karena dia mau lawannya itu sengsara dan hal semacamnya. So, yang dimana bagian lesson ini merupakan hal yang vital dan mematikan. Tapi kalau misalnya dalam peperangan, daerah itu tuh dilindungi sama armor besi, tapi diberiin solusi sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran maksud gue, yaitu potong jari tangan musuh lu agar nggak bisa megang senjata, dan akhirnya lu unggul gitu. Dan teknik selanjutnya itu berkaitan dengan matahari. Pastiin ketika lu ketika lu ngadepin musuh, itu matahari itu ada di belakang lu. Maksud gue gini, jadi misalnya musuh dan ini diri lu mastiin matahari di belakang lu gitu. Jadi agar apa? Meminimalisir pandangan musuh ketika hendak menyerang lu, dan bersabarlah gitu. Kira-kira silau dan hal semacamnya. Dan itu teknik berperang yang ada dalam Al-Quran. Dan ya, semoga lu bisa ngambil pelajaran apa yang gue maksud di sini. So, ya sekian dari gue, see you tomorrow.